Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada video pembelajaran bersama Pak Wawan Juandi. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah ketidaksamaan nilai mutlak. Pada video ini yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk soal dari ketidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita menyelesaikan bentuk-bentuk soal dari ketidaksamaan nilai mutlak, kita ingatkan kembali untuk sifat-sifat dari ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, ada dua sifat ketidaksamaan nilai mutlak dan yang satu adalah turunan dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak fx kurang dari a, maka dia x-nya itu antara negatif a sampai a. Yang kedua, nilai mutlak fx lebih besar dari a, maka x-nya itu kurang dari negatif a atau lebih besar dari a. Tanda kurang dari atau lebih besar tergantung, ada yang kurang dari sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Yang ketiga, turunan dari persamaan nilai mutlak, bahwa kalau nilai mutlak a itu adalah ak dari x kuadrat. Nah, mau lebih besar ataupun kurang dari. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk soal yang sering muncul pada ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini tentukanlah himpunan penyelesaian dari seperti ini ya. Nomor 1, nilai mutlak x kurang dari 8. Tuh, nomor 2, nilai mutlak 3x kurang dari sama dengan negatif 12. Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini adalah bentuk-bentuk soal yang sering muncul dalam ketidaksamaan nilai mutlak. Kita akan bahas satu persatu. Soal yang pertama, nilai mutlak x kurang dari 8. Nah, sebelum menjawabnya, kita lihat sifatnya terlebih dahulu, bahwa nilai fx kurang dari a, maka dia adalah x-nya antara negatif a sampai dengan a. Artinya, untuk nilai mutlak x kurang dari 8, dia x-nya itu antara negatif 8 sampai dengan 8. Negatif 8 kurang dari x kurang dari 8. Untuk soal nomor 2, nilai mutlak 3x kurang dari sama dengan negatif 12. Ini juga sama, kurang dari sama dengan, artinya masih pakai sifat yang pertama. Artinya 3x itu ada di antara negatif 12 kurang dari negatif 12. Negatif dari negatif 12 pasti hasilnya positif. Untuk menentukan nilai x, berarti semua ruas kita harus bagi dengan 3. Jadi untuk menentukan x, semua ruas kita harus bagi dengan 3, karena di situ 3x. Maka 12 dibagi 3 hasilnya menjadi 4. 3x dibagi 3 hasilnya jadi x. Negatif 12 bagi 3 hasilnya jadi negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari x lebih besar dari 4 atau x kurang dari negatif 4. Selanjutnya kita bahas nomor 3, yaitu nilai mutlak 2x kurang dari 1 lebih besar sama dengan 11. Kalau lebih besar, kita lihat sifatnya. Berarti kalau lebih besar, nilai mutlak fx lebih besar dari a, maka x itu kurang dari negatif a atau x lebih besar dari a. Artinya 2x min 1 itu lebih besar, 2x min 1 itu kurang dari sama dengan negatif 11. Nah, jadi 2x kurang dari negatif 11 tambah 1. Negatif 1 pindah ruas, karena kita akan mencari nilai x. Sehingga 2x kurang dari sama dengan negatif 10. Negatif 11 tambah 1. Nah, untuk mencari x, kita bagi 2. Jadi x kurang dari sama dengan negatif 10 per 2. Yaitu x kurang dari sama dengan negatif 5. Ini yang x kurang dari negatif a. Atau untuk x lebih besar dari a, maka 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 11. Sama, negatif 1 kita pindah luas. Berarti 2x lebih besar sama dengan 11 tambah 1. 11 tambah 1 yaitu 12. Yaitu 2x lebih besar sama dengan 12. Untuk mencari nilai x, berarti kita bagi 2. X menjadi 12 dibagi 2. Ya, sehingga x lebih besar sama dengan 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah
X di mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih besar dari 6 untuk semua X anggota bilangan real. Kita lanjutkan pada pembahasan nomor 4. Nah, ini nilai mutlak dari 4X tambah 3 kurang dari sama dengan negatif 8. Kalau kurang dari berarti kita pakai sifat yang pertama, yaitu X ada di antara negatif A kurang dari A. Artinya 4X tambah 3 itu ada di antara negatif 8 dan negatif 8. Negatif kali negatif 8 berarti dia positif 8. Sehingga 4X tambah 3 itu ya. Nah, jadi antara 8 sampai dengan negatif 8. Nah, untuk mencari X berarti 3 kita harus hilangkan, yaitu dengan cara kurangi 3. Tapi harus adil, semuanya harus kita kurangi. Jadi 8 kurangi 3, 4X tambah 3 juga kurangi 3, negatif 8 tambah 3. Kita ulangi untuk nomor 4. Sehingga hasilnya adalah 4X kurang dari 4X lebih besar sama dengan 5 atau kurang dari sama dengan negatif 11. Nah, untuk mencari X kita bagi dengan 4 semua. Sehingga 4X dibagi 4, 5 dibagi 4, negatif 11 dibagi 4. Nah, sehingga X-nya dia ada di antara 5/4 sampai dengan negatif 11/4. Sehingga sebenarnya penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 5/4 atau X kurang dari sama dengan negatif 11 untuk X anggota bilangan real. Bahwa nilai mutlak 2X kurang 3 kurang dari X tambah 3 kurang dari, berarti masih memakai ya sifat yang mana ya? Nih, karena dia nilai mutlak 2X min 3 dan dua-duanya persamaan, maka kita nilai mutlak 2X min 3 harus kita kuadratkan. Sehingga nilai mutlak 2X min 3 dia menjadi akar dari 2X min 3 kuadrat kurang dari X tambah 3. Untuk menghilangkan akar, akarnya kita kuadratkan, berarti kanan dan kiri kita kuadratkan. Ini 2X kurangi 3 kuadrat, ya, akarnya dikuadratkan. Sehingga X tambah 3 pun kita kuadratkan. Jadi hasilnya adalah 2X min 3 kuadrat kurang dari X tambah 3 kuadrat. Hasil dari 2X min 3 kuadrat yaitu 4X kuadrat min 12X tambah 9 kurang dari X tambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, untuk mencari nilai X-nya, yang sebelah kanan, ruas sebelah kanan kita buat 0, berarti kita pindah ruaskan semua. Sehingga menjadi 4X kuadrat min X kuadrat min 12X kuadrat min 6X tambah 9 kurang 9 kurang dari 0. Sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat min 18X. Kita faktorkan, pelajari lagi pemfaktoran. Hasilnya adalah, atau faktornya adalah 3X kali X kurang 6 kurang dari 0. Sehingga nilai X X1 adalah 0 karena 0 dibagi 3 yaitu 0. Atau X2 adalah 6 didapat dari 0 tambah 6. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita tentukan dalam garis bilangan. Berarti dalam garis bilangan ada 0 dan 6. Nah, kita cari angka sebelah kanan 6, apakah dia positif atau negatif. Nah, lihat dari 3X kuadrat. Kalau 3-nya positif, berarti kita tandai positif, baru negatif, baru positif. Nah, kalau 3-nya negatif, kita tandai negatif dulu, baru positif, baru negatif. Karena 3 ini positif, berarti untuk sebelah kanan 6 dia positif. Di antara 0 dan 6 dia negatif. Kurang dari 0 dia positif. Yang diminta adalah kurang dari. Kurang dari yaitu daerah negatif. Kalau daerah negatif artinya dia ada di antara 0 sampai dengan 6. Dari titik A sampai titik B. Nih yang diberi warna kuning. Berarti yang diberi warna kuning ini dia himpunan penyelesaian.
Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 0 atau kurang dari 6 untuk X anggota bilangan real. Kita bahas nomor 6. Kita bahas nomor 6, yaitu 3 kali nilai mutlak X kurang 1 tambah 8 lebih besar sama dengan 5. Nah, nomor 6 ini kita pindahkan dulu 8 dan 3 supaya bisa mencari nilai mutlak X kurang 1. 8 kita pindahkan, berarti jadi 5 kurang 8. 3 kita bagi 3 semua, berarti nilai mutlak X kurang 1 lebih besar sama dengan negatif 3/3 atau negatif 1 kalau dibagi 3. Ya, dia lebih besar, berarti kita pakai sifat yang kedua ya, sehingga X min 1 kurang dari sama dengan min A, yaitu min kali negatif 1, atau X min 1 lebih besar dari negatif A, sehingga didapat X kurang dari sama dengan 1 tambah 1, pindah ruas ya, atau X lebih besar sama dengan negatif 1 tambah 1, sehingga didapat X nya kurang dari 2 kurang dari sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah kita tentukan dulu garis bilangannya. Dari 2 dia ke kiri, dari 0 dia ke kanan arahnya, sehingga yang dikasih kuning berdempet 2 garis dia adalah himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di antara 0 sampai dengan 2. Sehingga X ada di antara 0 sampai 2. X lebih besar dari 0 atau X kurang dari 2 untuk X bilangan real. Lanjutkan pembahasan nomor 7. Yaitu nilai mutlak 2X min 1 kurang dari nilai mutlak X plus 2. Sama-sama persamaan dan sama-sama mutlak. Berarti keduanya kita buatkan menjadi akar X kuadrat sesuai dengan sifat, yaitu akar dari 2X min 1 kuadrat kurang dari akar dari X tambah 2 kuadrat. Untuk menghilangkan akar, kedua ruas kita kuadratkan lagi. Nah, kalau setelah dikuadratkan, berarti akar akan menghilang sesuai dengan konsep pada eksponen, sehingga 2X min 1 kuadrat kurang dari X tambah 2 kuadrat. Ini kuadratkan, hasilnya adalah dari 2X min 1 kuadrat hasilnya 4X kuadrat min 4X tambah 1. Dari X tambah 2 kuadrat hasilnya X kuadrat tambah 4X tambah 4. Untuk mencari X kuadrat, yang sebelah kanan kita pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga akan menghasilkan kurang dari 0. Hasilnya itu adalah 3X kuadrat min 8X min 3 kurang dari 0. Untuk menentukan nilai X-nya, faktorkan. Silahkan pelajari lagi pemfaktoran. Nah, faktornya adalah 3X tambah 1, X kurang 3 kurang dari 0. Sehingga kita dapat mencari nilai X-nya. Dari 3X tambah 1 akan menghasilkan sama dengan 0. Sehingga didapat X-nya yaitu negatif 1/3. Atau dari X min 3 itu sama dengan 0. Maka didapat X2 adalah 3. Setelah dapat X1 dan X2, kita tentukan pada garis bilangan. Ya, ada negatif 1/3 dan ada 3. Sama seperti tadi. Lihat 3X kuadrat. Kalau 3-nya positif, berarti tandai dari 3 ke kanan itu daerah sebelah kanan itu dengan positif. Baru yang tengah itu negatif. Baru yang sebelah kiri dari negatif 1/3 ke kiri dia daerah positif. Karena kurang dari, berarti yang diminta daerah negatif. Nah, daerah negatif ada di antara A dan B yang diberi warna kuning. Maka dialah himpunan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X lebih besar dari min 1/3 atau X kurang dari 3 untuk X anggota real.
Nah, itulah pembahasan bentuk-bentuk soal dari ketidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan dapat berguna, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat semua penonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.